Minta izin sama Allah turun menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Turun malaikat penjaga angin datang kepada Ibrahim. Ibrahim, minta tolong sama aku. Kamu kasih tahu apapun permintaanmu aku lakukan. Aku akan tiup ini api sampai padam. Diusir sama Nabi Ibrahim. Aku tidak perlu bantuanmu. Turun malaikat penjaga air. Hai Ibrahim, kalau kamu minta sama aku akan jelaskan. Aku akan kirimkan hujan dan padamkan ini api. Malaikat penjaga air pun diusir sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Amirul Malaikat, pemimpinnya para malaikat, Jibril alaihissalam turun menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolongku. Hai Jibril. Jibril pun diusir. Tidak terkesan dengan bantuan Jibril alaihissalam, karena Nabi Ibrahim tahu Jibril makhluk, tidak bisa beri manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Itu tauhid. Hari ini kita ada masalah, bukannya ingat Allah malah ingat preman, ingat polisi, ingat debt collector, ingat ini semua, macam-macam, ingat dukun. Naudzubillah min dzalik. Siapa yang bisa tolong saya? Aina Allah? Mana Allah? Nabi Ibrahim, Jibril datang menawarkan bantuan, diusir. Hadirin sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi kata Rasulullah SAW, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan. Hidup itu semua tipu-tipu. Ini waktu semua sementara. Ada momen ini bukan tempat tinggal. Itu tempat bekerja. Rumah ini bukan tempat tinggal kita. Nanti ada tempat yang akan kita tinggalkan. di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam masalah datang. Yang jadi raja Namrud. Namrud ini raja yang sangat jahat, zalim kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya dengar riwayat hadir mulia itu Namrud, dia tidak akan tidur sebelum seluruh rakyatnya tidur. Dia tidak makan sebelum seluruh rakyatnya makan. Dicintai seluruh rakyatnya, sehingga rakyatnya datang kepada dia sujud minta makan. Dia mengaku sebagai Tuhan, beratus-ratus tahun tidak pernah sakit. Sakti mandraguna, ototnya besar, badannya kekar. Sombong ini Namrud. Nabi Ibrahim datang hadirin sekalian kepada Namrud. Ayahnya Nabi Ibrahim ini namanya Azar, kerjanya buat patung. Nabi Ibrahim sudah mulai dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sejak dia remaja, mengenal Allah, memperkenalkan diri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim dikatakan kepada ayahnya, ayah, ini patung tidak bisa apa-apa. Ini patung tidak bisa beri manfaat dan mudarat sedikit pun. Kata ayahnya, Ibrahim, kamu pergi ke pasar jual patung ini. Sore hari Nabi Ibrahim pulang, tidak laku satupun patungnya hadirin sekalian. Kenapa? Karena ketika menjual dikatakan siapa yang membeli patungnya tidak bisa apa-apa ini. Diseret-seret itu patung. Akhirnya ayahnya marah. Sikapnya Nabi Ibrahim alaihissalam sudah terdengar di seluruh kerajaan sampai ke telinganya Namrud laknatullah alaih. Satu hari hadirin sekalian, Nabi Ibrahim dia punya ide untuk menghancurkan seluruh berhala yang ada di kerajaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dihancurkan dengan kampak. Kemudian kampak tadi digantungkan di sebuah berhala yang paling besar, ditinggalkan satu. Namrud tahu ini pasti kerjanya Ibrahim. Panggil Ibrahim. Di depannya Namrud hadirin mulia, Ibrahim berdiri tanpa ada sedikit pun rasa takut. Ini salah satu ciri orang beriman. Walam yakhsha illallah. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Subhanallah. Santai saja. Namrud mulai kurang ajar. Semestinya pertanyaan ini Mungkar dan Nangkir yang menanyakan, tapi waktu itu Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, man rabbuka, siapa Tuhan? Kurang ajar dia. Namrud, Ibrahim senyum dikatakan, ya Allah Tuhanku dan Tuhanmu juga Allah. Allah Tuhan kita, wahai Namrud. Kata Namrud, hai Ibrahim, aku Tuhanmu. Sujud. Tidak, dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Selain Allah tidak bisa menghidupkan dan mematikan. Dipanggil dua orang sama Namrud, satu dia bunuh, satu dia biarkan hidup. Ibrahim, kamu saksikan, kamu lihat, siapa yang mematikan dia? Aku. Siapa yang menghidupkan satu orang ini? Aku juga. Sekarang sujud kamu, akulah Tuhanmu yang menghidupkan dan mematikan. Dai itu Bu, Allah cerdaskan mereka. Jadi kalau berhadapan dengan suasana yang terpojok, Allah beri ilham. Nabi Ibrahim pun diberi wahyu sama Allah Ta'ala bahwasanya dialah Allah Ta'ala yang telah menerbitkan matahari dari sebelah timur dan menenggelamkan matahari di sebelah barat. Wahai Namrud, kalau kamu betul-betul Tuhan, sekarang tolong
Buktikan, lihat, perlihatkan kamu mampu menerbitkan matahari dari sebelah barat dan tenggelamkan di sebelah timur. Kehabisan akal Namrud. Dia teriak, dia panggil tentara, dia panggil polisi. Tentara, polisi, tangkap Ibrahim. Pak, antum kalau dakwah-dakwah terus Pak, tegas dakwahnya, nanti lama-lama ditangkap sama penguasa yang zalim. Jangan takut. Untung penguasa kita Islam Pak. Kalau kita berdakwah di depan orang kafir, wah, nggak main-main ujiannya Pak. Subhanallah. Nabi Ibrahim ditangkap, hadirin mulia. Apakah Nabi Ibrahim takut? Tidak. Subhanallah. Lalu Ibrahim alaihissalam, hadirin mulia, diikat di sebuah tiang, dipermalukan, ditelanjangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya nanti di yaumil mahsyar, orang yang pertama diberikan pakaian oleh Allah Ta'ala adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliaulah orang pertama yang pernah dipermalukan asbab dakwah. Namrud bikin sebuah perintah kepada seluruh rakyatnya, kumpulkan kayu bakar, kita bakar Ibrahim. Itu Pak, kayu bakar menggunung, dinyalakan api. Saking besarnya api, tidak ada satu orang manusia pun yang sanggup mendekat ke kobaran api tadi. Di Jazirah Arab sana, atau di sekitar Jordania dan perbatasan sana, ada dua tiang. Saya dengar ada satu orang ustadz yang pernah ke sana, tingginya kurang lebih 28 meter. Ahli sejarah mengatakan tiang itulah yang digunakan oleh Namrud untuk dijadikan ketapel untuk melemparkan tubuh Nabi Ibrahim ke kobaran api. Saking besarnya itu api. Api menyala-nyala besar. Subhanallah. Nabi Ibrahim alaihissalam tundukkan kepalanya. Namrud lihat dari kejauhan, dia pikir Nabi Ibrahim sudah mulai takut dengan api. Datang satu orang utusan menawarkan, Ibrahim, sekarang biar kamu tidak ada masalah, akui saja Namrud sebagai Tuhan, selesai masalahmu, kamu gak jadi dibakar. Apa kata Nabi Ibrahim? Semakin besar itu api, semakin hatiku tenang, dan semakin aku merasa dekat dengan Rabbku Allah. Jadi orang beriman itu semakin besar masalahnya Bu, semakin merasa dekat dia dengan Allah. InsyaAllah. Api mulai menyala-nyala, hadirin mulia, dipanggil orang-orang, tidak ada yang berani mendekati. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam, gak satu orang pun yang sanggup berani melemparkan tubuh dia ke kobaran api. Namrud katakan, panggil ayahnya. Bayangkan Bu, di riwayat diceritakan, seorang ulama menceritakan sejarah ini, hadirin sekalian, itu tidak ada satu orang pun yang kuat menarik ketapelnya Nabi Ibrahim tadi. Seluruh rakyatnya, hadirin mulia, dan Raja Namrud melihat dari kejauhan kobaran api. Datanglah ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong jangan permalukan ayahku di depan orang banyak, berikan dia kekuatan untuk melemparkan tubuhku dengan ketapel ini. Itu akhlaknya dai. Meskipun ayahnya kafir, tetap dia baik, sayang sama ayah. Ya Allah, tolong jangan permalukan ayahku, beri dia kekuatan untuk menarik ketapel ini. Ketika ketapel tidak ditarik, hadirin mulia, penduduk langit heboh, malaikat ribut semua. Ya Allah, Khalilullah, kekasihmu ya Allah mau dibakar. Seekor burung pipit, hadirin sekalian, menyiram, ambil air, dia siram ke api, gak bisa dekat. Malaikat bertanya, apa yang kamu lakukan? Aku melihat kekasih Allah mau dibakar. Aku takut nanti di akhir Allah akan pertanyakan kepadaku, apa yang kamu lakukan ketika melihat kekasih Allah mau dibakar. Meskipun aku tahu air kecil ini, air sedikit air tidak akan memadamkan api itu, tapi aku telah berbuat sesuatu. Subhanallah. Malaikat bermusyawarah, hadirin mulia, minta izin sama Allah turun menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Turun malaikat penjaga angin, datang kepada Ibrahim. Ibrahim, minta tolong sama aku, kamu kasih tahu apapun permintaanmu aku lakukan, aku akan tiup ini api sampai padam. Diusir sama Nabi Ibrahim, aku tidak perlu bantuanmu. Turun malaikat penjaga air, hai Ibrahim, kalau kamu minta sama aku akan jelaskan, aku akan kirimkan hujan dan padamkan ini api. Malaikat penjaga air pun diusir sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Amirul Malaikat, pemimpinnya para malaikat, Jibril alaihissalam, turun menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai penolongku. Hai Jibril. Jibril pun diusir, tidak terkesan dengan bantuan Jibril alaihissalam, karena Nabi Ibrahim tahu Jibril makhluk, tidak bisa beri manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Itu tauhid.
Hari ini kita ada masalah, bukannya ingat Allah malah ingat preman, ingat polisi, ingat debt collector, ingat ini semua, macam-macam, ingat dukun. Naudzubillah min zalik. Siapa yang bisa tolong saya? Aina Allah? Mana Allah? Nabi Ibrahim, Jibril datang menawarkan bantuan, diusir. Hadirin sekalian, subhanallah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke api, langsung Allah sendiri yang turun tangan memerintahkan api, ya nar, hai api, kunni bardan, jadilah kamu dingin. Subhanallah. Nabi Ibrahim masuk ke kobaran api, menggigil kedinginan. Jibril katakan, ya Allah, kekasihmu kedinginan. Baru Allah lanjutkan firman-Nya, wassalaman ala Ibrahim, dan berilah keselamatan kepada Nabi Ibrahim, kepada Ibrahim. Baru sejuk itu api dan memberikan kenikmatan kepada Nabi Ibrahim. Satu orang bertanya kepada beliau, hai Ibrahim, kapankah saat terindah dalam kehidupanmu, hai Ibrahim? Apa jawaban Ibrahim? Ketika aku dibakar. Jadi nikmatnya dakwah ini, hadirin mulia, bisa dirasakan dalam susah payah. Nabi-nabi yang mendapatkan kesusahan dalam berdakwah, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Rasulullah alaihissalam, 5 orang diberikan penghargaan khusus, ulul azmi, dimuliakan sama Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tidak mau disusahkan dalam dakwah, berarti tidak mau dimuliakan di dalam dakwah. Subhanallah.